وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ini permasalahan pertama yang terkandung di dalam hadis ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kah atau enggak? Kalau enggak, kita bahas masalah yang lain yang masih terdapat di dalam hadis ini. Enggak ada. Pak Imam enggak ada, bisa Pak Imam yang nanya. Absennya. Diizinin enggak? Enggak, kalau di kelas kan enggak hadir, izin tapi dikasih izin atau enggak gitu kan. Taib. Kemudian wa amara al-huyyat an ya'tazilna musallal muslimin, diperintahkan bagi para wanita yang mengalami haid untuk mereka itu berada di tempat tersendiri, terpisah dari kaum muslimin yang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya para wanita terlarang untuk berada di tempat sholat. Nah, tapi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha kan tidak di masjid, di lapangan ya. Jadi larangan mereka untuk berada di tempat sholat bersama dengan orang-orang yang sholat, apakah haram ataukah makruh saja? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ada dua wajah dari para ulama Syafi'iyah. Dua wajah ini apa? Ini dalam beberapa majelis kami, di majelis saya yang lain pernah saya sampaikan bahwasanya wajah ini adalah pendapatnya para ulama Syafi'iyah yang dihasilkan dari ijtihad mereka dengan menggunakan metodenya Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i belum mengeluarkan fatwa dari lisan beliau tentang permasalahan ini. Artinya ini permasalahan yang dihadapi oleh para ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i wafat, sehingga mereka berijtihad dengan menggunakan ijtihadnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ketika mereka berijtihad dengan metode Imam Asy-Syafi'i, dihasilkanlah dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya kehadiran wanita haid atau dilarangnya wanita haid untuk berada di tempat sholat lapangan untuk pelaksanaan sholat id itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada haram. Kenapa? Karena tempat sholat tersebut bukan masjid. Karena tempat sholat tersebut bukan masjid. Dan ini dipegang oleh mayoritas para ulama Syafi'iyah. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi menukilkan faqala al-jumhur huwa man'u tanzih la tahrim. Pelarangan tersebut adalah pelarangan makruh, bukan sampai pelarangan haram. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menukilkan pendapat yang kedua di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu wajah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwasanya hukumnya haram sama seperti hukum masjid, karena musola yang sudah dijadikan sebagai tempat sholat id meskipun itu di lapangan, hukumnya adalah hukum masjid. Pada saat itu dia menjadi masjid, maka bertempat di masjid tersebut bagi wanita yang sedang haid hukumnya adalah haram, karena dalam mazhab Imam Syafi'i hukum wanita yang haid masuk ke masjid dan berada dalam waktu yang lama, ini hukumnya adalah haram dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan tiga mazhab yang lain. Tiga mazhab yang lain hukumnya haram. Mereka berdalilkan apa? Jumhur ulama, empat mazhab ini menyatakan keharamannya wanita haid masuk dalam masjid dan berdiam lama. Tetapi kalau masuk ke masjid hanya sekedar perlunya saja,
Ini dibolehkan, nggak terlarang. Seperti misalnya ada sesuatu yang tertinggal di dalam masjid, sehingga wanita haid itu masuk, kemudian keluar lagi setelah hajatnya itu selesai, ini nggak mengapa. Dalam pandangannya ulama 4 mazhab. Di antara dalilnya adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suddu hadzal bab, tutuplah pintu-pintu ini gitu kan. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang al-huyyat wal junub anil masajid. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk tutup pintu-pintu masjid itu, dinyatakan dalam hadis tersebut yang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bahwasanya Nabi melarang wanita-wanita haid, inni haramtu al-masjida anil junubi wal haid. Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, aku telah mengharamkan gitu ya, masjid ini bagi wanita-wanita haid dan bagi orang-orang junub. Hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dibawakan di dalam Bulughul Maram, dan kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan kesahihan hadis ini, hukum sahihnya hadis ini dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai para ulama hadis kita. Nah, ini yang menjadi dalil bagi jumhur ulama bahwasanya terlarang wanita haid untuk berada lama di dalam masjid. Akan tetapi kebolehannya untuk masuk masjid dalam waktu singkat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW memerintahkan Aisyah, nawilini al-khumrata fil masjid, tolong ambilkan sejadahku, kain alas sholatku itu yang ada di masjid. Kata ibunda Aisyah, apa? Ini haid, saya sedang haid ini kan. Maka kata Rasulullah apa? Inna haidotaki laysat biyadiki. Haid kamu gitu kan, bukan berada di tanganmu, kata Nabi SAW. Artinya ketika mengambil alas sholatnya Nabi yang berada di masjid itu, ibunda Aisyah menggunakan anggota tubuh yang tidak ada darah haidnya gitu kan. Maka silahkan ambil, karena tangannya ibunda Aisyah nggak ada darah haidnya di situ, ambil. Nah, berdasarkan dua hadis ini, jumhur ulama menyatakan wanita haid itu diharamkan berada dalam waktu yang lama di dalam masjid. Namun diperbolehkan untuk masuk masjid kalau ada hajat, dan itu nggak boleh lama-lama. Ini apa? Pendapat jumhur ulama. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, yang saya pandang lebih kuat adalah bolehnya wanita haid berada di dalam masjid dalam waktu yang lama, dengan syarat dan catatan wanita haid tersebut tidak mengotori masjid dengan darah haidnya. Ini adalah pendapat besok tuh belum. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pendapat beliau pendapat pribadi, pendapat tunggal yang kemudian tidak menjadi pendapat mazhab Syafi'iyah. Artinya di sini ada pendapatnya Imam Al-Muzani yang menyelisihi pendapat gurunya. Alasan beliau adalah yang pertama, orang-orang kafir yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika delegasi ahli kitab Najran berdialog bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan di masjid Nabi, dan mereka kafir. Orang-orang ahli kitab Najran, para Nasrani Najran itu kalau junub kan nggak mandi, kok dibolehin masuk masjid dan kemudian berdialog dengan Nabi Muhammad dalam waktu yang lama sampai mubahalah lagi.
Ketika sudah ditantang mubahalah baru takut, mereka nggak berani. Kisahnya ini nanti Allah abadikan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Seingat saya itu ayat yang ke-60. Coba nanti antum cek. Saya nggak seperti Ustadz Adi Hidayat, nggak bisa hafal nomor ininya. Coba nanti antum cek ayatnya itu di surah Ali Imran ayat 60. Nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau masih ngotot juga gitu kan, bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan mereka gitu kan, ayo kita mubahalah, nabtahil, ayo kita mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita jadikan laknat Allah itu nanti ditimpakan atas orang-orang yang kadzib. Nah, berdasarkan hadis ini Rasulullah memperbolehkan orang-orang Nasrani yang dia itu kalau junub nggak mandi untuk berada di masjid. Maka wanita muslimah ini lebih utama, artinya lebih layak untuk bisa masuk masjid dan berada di masjid gitu loh. Hanya saja gitu kan, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai darah haidnya yang mengotori. Jadi sebabnya wanita haid itu dilarang masuk ke masjid adalah kekhawatiran darah haidnya itu mengotori masjid. Akan tetapi kalau nanti bisa diupayakan darah haidnya itu tidak mengotori masjid, kondisi seorang wanita sedang haid itu tidak menghalangi dirinya untuk berada di dalam masjid. Ini diantara dalilnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kemudian ulama yang lain yang memperbolehkan wanita haid untuk berada di dalam masjid meskipun dalam waktu yang lama adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Muhalla, beliau menguatkan pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu di dalam Sahih Bukhari, nanti antum bisa cari bab di dalam Kitabul Adzan. Seingat saya Kitabul Adzan. Di dalam Kitabul Adzan itu ada bab naumin nisa fil masjid, bab tentang tidurnya wanita di masjid. Hadis ini menceritakan tentang seorang wanita budak yang dia itu sering datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Kanat walidatun sauda. Ada seorang wanita budak yang berkulit hitam. Dia datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sering cerita. Dan di antara cerita yang menarik, yang menjadi satu keajaiban Allah Azza wa Jal yang pernah dialami oleh dirinya adalah pada hari ketika budak wanita ini dituduh mencuri oleh majikannya. Jadi dia keluar bersama putri majikannya. Putri majikannya itu punya pita berwarna merah, al-wishah, namanya wishah. Wishah itu pita berwarna merah. Nah, pita ini dititipkan kepada si walidah tadi, budak tadi. Ketika dititipkan kepada beliau, tahu-tahu ada burung alap-alap itu nyambar. Famarrat hudayyatun, ada hudayyah. Hudayyah ini kalau orang Jawa bilang burung alap-alap, burung elang yang kecil. Dia lewat dan kemudian disambar. Dikiranya pita ini adalah daging karena dia warna merah. Disambar, diambil. Hilanglah pita ini. Ketika hilang, putri majikannya tadi minta, mana tadi pita yang saya titipkan sama kamu gitu kan. Nggak ada, sudah disambar sama burung elang. Bohong kamu. Dimarahin si budak hitam, budak berkulit hitam tadi itu. Ketika dimarahi, ditelanjangi itu, buka semua baju kamu, fatashu hatta fatashu kubuli, sampai mohon maaf lubang pantatnya itu diperiksa. Kamu selempitkan di sini kah gitu kan. Ketika diperiksa sudah tidak ada, tahu-tahu pada saat pemeriksaan itu datang lagi nih burung elang. Tek, ditaruhnya lagi pitanya itu. Hadhil ladzi ittahamtumuni. Inilah yang kalian tuduhkan sama aku, sudah dikasihkan ini. Maka hari itu
merupakan satu keajaiban yang Allah jadikan di dalam hidup Walidah ini. Ketika bertemu dengan Aisyah selalu menyenandungkan syair yang mengingatkan peristiwa di hari itu. Nah, dalam keterangannya Ibunda Aisyah, wa kanat laha khibaun fil masjid. Setelah dibebaskan oleh tuannya, wanita ini punya khiba. Khiba itu punya bilik untuk menginap di masjid. Istidlalnya di mana? Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan kalau dia itu punya bilik di masjid, artinya tinggalnya sehari-hari itu di masjid. Satu. Dan ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan naumin nisa fil masjid, dalam babnya, bab tentang bolehnya wanita itu tidur bermalam di masjid, nginapnya di masjid. Kalau dia itu tempat tinggalnya di masjid, ada bilik untuk dia bermalam di situ, gitu kan. Pertanyaannya, pada saat walidah atau budak wanita ini haid, di mana dia nginap kalau nggak boleh masuk masjid? Apakah dalam 1 minggunya 7 hari dia haid itu dia nanti nginepnya di luar, bukan di dalam masjid? Nggak mungkin yang kayak gini. Dan ini sudah diizinkan oleh Nabi berada di dalam masjid. Hal inilah yang menjadi dalil bahwasanya wanita itu boleh berada di dalam masjid dalam waktu yang lama, dengan syarat dia bisa menjaga kebersihan masjid dari darah haidnya ini. Allah Ta'ala a'lam, ini madhab yang saya pandang lebih kuat. Terlebih lagi di hari ini, gitu kan. Terlebih lagi di hari ini teknologi pembalut tidak sebagaimana di masa Nabi. Dahulu di masa para a'immatul arba'ah mungkin teknologi pembalut, daya serapnya itu untuk mencegah tercecernya darah haid tidak sebagaimana di masa yang lalu. Hal ini lebih memberikan kita rasa aman lagi dari ternodanya masjid itu dari darah haid. Allah Ta'ala a'lam, ini yang berkenaan dengan permasalahan keberadaan wanita haid di tempat sholat, baik itu musolla untuk pelaksanaan sholat id yang ada di tanah lapang, maupun itu masjid yang dibangun memang untuk ibadah sholat 5 waktu dan sholat lainnya. Sampai di sini jamaah sekalian, apabila ada yang ditanyakan kami persilahkan. Sebelum kita, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke permasalahan yang lain.